Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan masih di fikih al-asma'il husna. Kita masuk ke bab baru, bab yang ke-13, qaidatu asma'illahil husna mukhtassatun bihi la'iqatun bijalalihi. Kaidah di sini, ada kaidah baru. Setiap ada kata kaidah hafalkan ya. Karena dia mencakup banyak permasalahan nanti di bawahnya. Jadi antum jangan menghafal perbagian, menghafal kaidahnya saja. Asma'ullahil husna, nama-nama Allah yang husna, mukhtassatun bihi, itu khusus untuk Allah, la'iqatun bijalalihi, sesuai dengan kemuliaan Allah ya. La'iqatnya sesuai, munasib gitu ya. Inna minal qawaidil muhimmati wal usulil mufidati fi babi fiqhi asma'il husna, di antara kaidah-kaidah yang penting dan dasar-dasar yang bermanfaat dalam bab memahami nama-nama Allah al-husna, bahwasanya asma Allahil husna ya, wasifata ya, karena dia maktub kepada asma'a, yang mana asma'a merupakan isim inna. Wasifatahul ulya mukhtassatun bihi, ini khabarnya, khabar anna. Ini sesuai atau khusus kepada Allah Subhanahu wa taala. Nama-nama Allah dan sifat-sifatnya itu khusus untuk Allah. La'iqatun bijalalihi. Khabar yang kedua, la'iqatun bijalalihi. Sesuai dengan kemuliaan atau cocok dengan kemuliaan, pantas dengan kemuliaan, kesempurnaan, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kama qala subhanahu walillahil asmaul husna fad'uhu biha, dan Allah memiliki nama-nama yang baik, maka serulah Allah dengannya. Wa idhafatuha ilaihi subhanahu tadullu ala ikhtisasihi biha. Nah, sebagaimana kita katakan pertemuan sebelumnya, bahwasanya penyandaran sesuatu kepada sesuatu yang lain itu memiliki makna pengkhususan. Itulah kenapa mudhafun ilaih termasuk ciri dari ciri-ciri ma'rifah, karena dia sudah tertentu ya. Kalau antum mengatakan kitabun, itu nakirah, bisa kitab apa saja. Tapi kalau antum sandarkan kepada nahwu, antum katakan kitabun nahwi, sudah khusus sekarang, lebih khusus dari sebelumnya. Ya, jadi yang kita masukkan buku nahwu, bukan buku fikih, buku sirah dan seterusnya. Nah, itu maksudnya ya. Maka kaidah dalam bahasa bahwasanya penyandaran sesuatu kepada sesuatu yang lain tadullu ala ikhtisasihi biha, menunjukkan atas pengkhususan sesuatu tersebut kepada mana dia disandarkan. Contohnya di sini disandarkan nama-nama Allah kepada Allah, berarti nama-nama tersebut merupakan kekhususan dari Allah Subhanahu wa taala. Walihada samallahu nafsahu bi asma'in wa samma sifatahu bi asma'in. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menamakan dirinya dengan nama-nama. Allah juga menamakan sifat-sifatnya dengan nama-nama. Ya, ada nama-namanya gitu. Fakana tilkal asma'u mukhtassatun bihi la yushrikuhu fiha ghairuhu. Dan nama-nama itu merupakan kekhususan Allah, la yushrikuhu fiha ghairuhu. Tidak ada yang ikut dalam nama tersebut, tidak ada yang menyekutukannya dalam nama tersebut. Wala niddalahu, tidak ada tandingannya dalam nama tersebut. Wala nadhira, wala nadhira, tidak ada tandingan sama dengan niddun tadi, yang nadhir artinya tandingan atau niddun. Wala samia, sama, ini juga sama artinya dengan nadhir. Wala mathil, tidak ada yang semisal dengannya. Wa qad samallahu tabaraka wa ta'ala ba'da makhluqatihi, Allah Subhanahu wa taala telah menamakan sebagian makhluknya dengan nama-nama yang khusus bagi mereka, mudhafatan ilaihim, dengan menyandarkan nama tersebut kepada mereka. Wa idhafatuha ilaihim tadullu ala ikhtisasihim biha, dan penyandaran nama tersebut kepada mereka menunjukkan atas kekhususan nama tersebut bagi mereka. Misalkan ahlun nar, ahlu jahannam, jadi penyandaran jahannam kepada manusia disandarkan kepada jahannam. Nah, itu berarti nama yang merupakan khususan dia, hanya dia saja yang berhak mendapatkan nama tersebut. Ya. Wa annaha taliqu bihalihim, bahwasanya penamaan tersebut, penamaan Allah kepada sebagian makhluk itu sesuai dengan keadaan manusia tersebut. Wa naqsihim, sesuai dengan serba kekurangan mereka dan serba kelemahan mereka. Wa qad ja'at hadhil asma'u muwafiqatun, dan nama-nama tersebut sesuai ditilkal asma' idza qata'at anil idhafati wat takhsis, sesuai dengan nama-nama tersebut jika dipotong dari makna idhofah dan taksisnya.
Maksudnya apa? Kalau dihilangkan mudhofnya, ya, mudhofun ilaihnya kalau dihilangkan, dia tetap maknanya sama. Ya, sama-sama menunjukkan kekurangan. Wala yalzam min ittifaqi tilkal asma ittifaqul haqa'iq wal musammiyat. Ini kaidah juga. La yalzam min ittifaqil asma. Tidak harus kesamaan nama menunjukkan kesamaan hakikoh dan penamaan. Atau kaidah yang lain mengatakan, ya, al-ishtiraku fil asma'i la ya'ni al-ishtiraku fi ihda madlulatihi. Nah, ini kaidahnya ya. Maknanya sama dengan yang kita garis kuning. Bahwasanya kesamaan dalam nama tidak mengharuskan kesamaan dalam salah satu dari kandungan makna nama tersebut. Misalkan di dunia ada apel, di surga ada apel. Ya, surga di apel itu hanya namanya doang yang sama, tapi hakikatnya, wujudnya, warna, rasa dan sebagainya itu tidak sama, tidak pernah, karena tidak akan bisa terlintas di kepala kita seperti apa enaknya. Baik. Wa bayanu hadza yattadhihu bi iradi amsilatin adidatin. Dan penjelasan paragraf sebelumnya yang kita baca barusan, yattadhih akan menjadi jelas bi iradi amsilatin dengan mendatangkan contoh-contoh yang banyak. Yastabinu bihal murad, yang dengannya akan menjadi jelas maksud kita. Murad artinya maksud, ya, maram. Wa yadhharul maksud, dan akan tampak maksud kita apa, ya. Para ulama mengatakan wabil mithali yattadhihul maqalu. Nah, dengan permisalanlah perkataan itu akan menjadi jelas. Faqad sammallahu nafsahu hayyan. Nah, contohnya yang pertama, Allah menamakan dirinya dengan kata hayyan, yang maha hidup. Contohnya di ayat kursi Allah katakan Allahu la ilaha illa huwal hayyu al qayyum. Wa sama ba'du ibadihi hayyan. Begitu juga, ya, kata hayyan di dalam ayat Al-Qur'an, al-hayyu itu Allah juga gunakan untuk menamakan makhluknya. Allah katakan di dalam surat Yunus ayat 31, yukhrijul hayya minal mayyit. Allah itu mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Mengeluarkan yang hidup dari yang mati, mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Nah, berarti di sini al-hayya sama dengan ayat sebelumnya. Al-hayya juga. Nah, walaysa hadzal hayyu misla hadzal hayy. Kan tetapi hayyu di ayat pertama tidak semisal dengan hayyu yang kedua. Li'anna qawlahu al-hayyu ismun lillahi mukhtassun bihi. Karena al-hayyu di ayat pertama itu merupakan nama Allah yang khusus kepada Allah saja. Kan Allah yang maha hidup, manusia kan enggak hidup selama-lamanya. Wa qawluhu yukhrijul hayya minal mayyit ismun lil hayy, ya, al-makhluqi mukhtassun bihi. Ya. Kan tetapi di ayat yang kedua al-hayyu sama hayya itu adalah nama ismun lil hayy al-makhluq. Itu nama untuk makhluk yang hidup, mukhtasun bihi, khusus bagi dia. Wa hadzanil ismani yattafiqani idza jurrida min al-idhafati wat takhsis. Kedua kata ini yattafiqan memiliki makna yang sama, ya. Yattafiqan artinya memiliki makna yang sama, sepakat mereka dari segi makna. Ya, memiliki makna yang sama. Idza jurrida, kalau dihilangkan dari idhofahnya. Ini apa bentuknya? Mudhaf nilai apa bukan? Bukan. Ya, al-hayyu sama al-hayya ini bukan mudhaf nilai. Nah, ini namanya jurrida, dibebaskan, mujarrad. Jadikan mujarrad dari idhofah. Mujarrad ini terbebas, ya. Telanjang istilahnya, ditelanjangi dari al-idhofahnya, takhsisnya. Fi ma'na al-hayya, sama-sama memiliki makna al-hayya, yaitu kehidupan. Al-hayyu, al-hayya maknanya sama. Kenapa kita kan maknanya sama? Karena di sini dia tidak disandarkan, tidak berbentuk mudhaf nilai. Kesamaannya adalah dari segi makna al-hayah, al-ma'lum, ya, kehidupan yang sama-sama kita ketahui. Wa huwa diddul maut, yaitu lawan dari al-maut. Amma fi halil idhafati wat takyid. Adapun dalam kondisi idhofah
Ya, idopan mudah-mudahan nilai wat takyid dan penyandaran atau pengaitan falikullin minal musammayain bihadzal ismi ma yaliqu bihi. Kalau disandarkan masing-masing dua nama ini, maka masing-masing penamaan yang dinamakan dengan nama ini ma yaliqu bihi, masing-masing memiliki hal yang sesuai dengannya. Ya, fal hayatul mudhafatu ilallah. Kalau seandainya al hayah itu disandarkan kepada Allah, itu hayatun mukhtassatun bihi, itu adalah hayah yang mukhtassah bihi, yang sesuai baginya, taliqu bi jalalihi, yang khusus bagi Allah sesuai dengan kemuliaan dan kesempurnaannya. Idh hiya hayatun kamilatun, maksudnya adalah kehidupan hayah yang kamilah, yang sempurna, ghairu masbuqatin bi adamin, yang tidak didahului dengan ketiadaan. Al-adam artinya ketiadaan. Jadi manusia itu awalnya tidak ada, menjadi ada. Sama-sama hidup, tapi hidupnya Allah tidak diawali dengan ketiadaan. Wala yalhaquha fana'un aw zawalun, dan tidak akan terkena fana, kehilangan, hilang. Zawal, hilang juga. Wala ya'tariha naqsun, tidak bisa dimasuki oleh kekurangan, aw dha'fun, atau kelemahan. Kalau manusia kan dia memang hidup, tapi ada kekurangan dalam hidupnya, dalam masalah hayahnya. Kekurangannya di mana? Kekurangannya tidak selamanya dia aktif atau hidup. Pasti ada masa dia tidur atau bahkan meninggal. Au dha'fun, begitu juga manusia itu memang hidup, tapi dalam hidupnya, dalam hayahnya dia ada kelemahan di situ. Wala yatakhallaluha sinatun au naumun. Tapi kalau hayahnya Allah itu tidak diselingi, ya. Tidak di apa istilahnya di sini? Diselingi atau direcoki gitu ya, tidak dirasuki gitu, tidak dirasuki oleh rasa ngantuk ataupun tidur, ya, jadi sempurna. Mutadamminatun likamali sifatihi, ya, sifat hayahnya Allah itu mengandung kesempurnaan sifat-sifatnya, wa azamati nu'utihi, dan kemuliaan sifat-sifatnya. Nu'ut sama sifat kurang lebih sama. Baik, ada minni wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam.